Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasrullah syukran katsira bi qiraatil hamdalah ala hidayatihi wa tawfiqihi alladzi nahnu na'isu biha. Nastamir. Mari kita lanjutkan. Nastamir. Tadi agak terputus sedikit. Kita lanjutkan. Jangan sampai kita tersesat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan kami menjadi orang yang terkutuk dan janganlah kami menjadi orang yang tersesat. Tapi ada pula istilah sesat tapi baik. Mana ada yang sesat itu baik? Masya Allah. Nah, dalam perdebatan banyak kita dengarkan. Nah, Ustaz Idrus Ramli menerangkan sedikit tentang kesesatan di zaman jahiliyah. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Dan ini diperkuat lagi bahwa Wahabi ini cocok untuk masa sekarang sebagai tanduk setan. Diperkuat dengan hadis riwayat Bukhari. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yakhruju nasun min qibalil masyriq wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah thumma la ya'uduna fi hatta ya'uda as-sahmu ila fuqi qila ma simahum qala simahum at-tahliq aw qala at-tasbih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan keluar dari arah timur, maksudnya timur kota Madinah, segolongan manusia yang membaca Al-Quran, namun tidak sampai melewati kerongkongan mereka, artinya tidak sampai ke hati. Al-Quran dibaca di mulut aja. Mereka keluar dari agama, artinya mereka ini karena berlebih-lebihan sampai keluar dari agama, seperti anak panah keluar dari busurnya. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari sasarannya. Artinya ada orang memanah hewan karena banter sekali, ngena sama hewan itu lalu keluar lagi. Mereka tidak akan kembali, mereka tidak akan dapat kembali pada agama seperti anak panah yang tak akan kembali ke tempatnya. Tanda-tanda mereka ialah bercukur pelontos atau bercukur gundul. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Artinya apa? Muncul dari arah timur kota Madinah. Ini seperti dijelaskan tadi, arah timur kota Madinah itu negeri Najd, saudara. Mereka memang rajin baca Quran, tapi Al-Quran hanya di mulut. Nah, Masya Allah. Jadi Al-Quran hanya dihafal di mulut, tapi tidak langsung ke hati. Pengalaman saya tahun 2013 di Masjidil Haram. Jadi ketika mau pulang dari Masjidil Haram itu ke Biban namanya, ke maktab. Lalu ada sayyarah mobil. Jadi saya tanya, kam riyal? Katanya khamstas. Saya bingung juga. Belajar di madrasah juga waktu kuliah tidak ada istilah khamstas. Kam khamstas. Rupanya khamstas riyal. Khamstas itu singkatan dari khamsata asyar. Khamsata asyar itu artinya 15 riyal. Nah, padahal sehari-hari di situ hanya 2 riyal, paling tinggi yang 4 riyal. Ini khamstas 15 riyal. Saya tanya, limadza kadzalik? Hal hadza Masjidil Haram, bukankah ini Masjidil Haram? Bala, katanya, betul, lebih daripada na'am. Bala. Lalu saya bacakanlah ayat Al-Quran. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tersenyum dia. Katanya, ya akhil karim, azaz syahrul hajj, karena ini bulan haji,
karena penumpang begitu banyak, mobilnya sedikit, maka dari 4 riyal menjadi 15 riyal, 15 riyal, Masya Allah. Ya, akhirnya diantar juga, cuma kita merasa dirugikan. Kenapa? Karena naik ongkosnya begitu tinggi. Masya Allah. Nah, jadi karakter Arab ini memang ada di antaranya yang masih berwatak Abu Lahab dan Abu Jahal. Walaupun Abu Lahab itu tidak ada lagi, Abu Jahal tidak ada lagi, tapi gaya-gaya bisnisnya mencari keuntungan sebanyak-banyaknya masih tampak kelihatan. Nah, tak lama kemudian ada seorang wanita diturunkan oleh supir dekat salah satu hotel atau maktab. Begitu dia keluar, barang-barangnya atas keluar, diminta uang oleh supir taksi Arab tadi. Lalu ketika diminta itu hanya terdengar suara perempuan. Perempuan tadi katanya, main di fulus, saya tak cukup uang, tak punya uang. Dimintanya. Lama dia merenung, lama dia bertengkar. Perempuan tadi tak banyak kata-kata bahasa Arab yang dapat pada dia. Entah dia orang Arab atau tidak, tapi dia ngerti bahasa Arab. Main di fulus, saya tak punya uang sebanyak itu. Jadi masih lagi. Jadi masalah otak bisnis tadi itu masih kelihatan. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, itu ujian kepada kita semua. Pandai-pandailah kita melangkah dimanapun kita berada, baik di Eropa maupun di Arab, baik di Indonesia maupun di Singapura, dan di mana-mana saja, baik di darat maupun di lautan. Hati-hati kita bahwa orang-orang yang menipu ada saja. Di tengah-tengah orang yang baik ada saja orang yang jahat. Di tengah-tengah banyak orang jahat, ingat pula ada pula orang yang baik. Karena itu utamakanlah kejujuran, seperti kata Al-Quran, wailul lil mutaffifin. Celaka besarlah bagi orang yang menipu. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Orang penipu itu ialah orang yang apabila dia meminta timbangkan sesuatu untuk dia, katanya penuhkanlah timbangan itu. Penuh. Yastawfun. Sebaliknya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Sebaliknya, apabila dia sendiri yang menimbang untuk orang lain, yukhsirun, dia merugikan orang itu, dia kurang-kurangi timbangan. Apabila orang lain menimbang untuk dia, penuhkanlah timbangan, katanya. Tapi apabila dia menimbang untuk orang lain, dikurang-kurangi timbangan itu. Ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Ingatlah bahwa seluruhnya akan kita pertanggungjawabkan pada hari berbangkit. Maksudnya pada hari kita dibangkitkan nanti di padang mahsyar. Yauma, di mana pada hari itu? Allazina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dia selalu mengurangi timbangan, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah.
yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Pada hari itu nanti Allah Rabbul Alamin akan meminta pertanggungjawaban kepada manusia. Pada manusia akan diminta pertanggungjawaban apa yang pernah dia tipu di atas dunia. Masya Allah. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, karena itu kejujuran dan tidak boleh memaksa-maksa orang lain mengikuti kita, apalagi kita belum tentu berada di jalan yang benar. Masya Allah. Tidak sampai ke lubuk hati, tidak melewati kerongkongan. Kemudian mereka berlebih-lebihan dalam agama sehingga keluar dari ajaran agama yang sebenarnya. Karena berlebih-lebihan itu seperti anak panah yang diarahkan pada hewan, karena terlalu cepat, terlalu kuat, keluar lagi dari hewan itu, kena tapi keluar lagi. Jadi memang arah timur kota Madinah itu najat. Dan tanda-tanda mereka bercukur pelontos atau gundul. Ini disebutkan di dalam kitab Ad-Durarus Saniyah fi Raddi 'alal Wahabiyah, karangan Al-Imam As-Sayyid Ahmad bin As-Sayyid Zaini Dahlan. Jadi kata beliau mengutip perkataan gurunya, wa kana Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal Mufti Zabid yaqul la yuhtaju ayyu alif ahadun ta'lifan lil raddi 'ala ibn Abdul Wahhab bal yakfi fi raddi 'alaihi qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam simahum at-tahliq fa innahu lam yaf'alhu ahadun minal mubtadi'ah ghairuhum. Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal Mufti Zabid berkata, seseorang tidak perlu menyusun bantahan terhadap Muhammad bin Abdul Wahhab, bahkan cukup pada mereka dibantah oleh sabda Nabi SAW bahwa tanda-tanda mereka adalah bercukur pelontos atau gundul. Karena pelontos atau gundul gak pernah dilakukan oleh seorang ahli bid'ah selain Wahabi. Artinya apa? Kaum Wahabi ini saudara dulu awal-awal kemunculannya punya tradisi cukur pelontos, cukur gundul. Masya Allah. Nah, itulah keterangan singkat yang bagi kita sebagai ilmu, sebagai perbandingan, bukan untuk menyebelah kemana-mana. Karena sifat seorang ilmuwan itu netral. Sifat seorang ilmuwan itu tidak berpihak kepada pihak mana-mana, hanya berpihak kepada kebenaran, berpihak kepada Islam. Wa inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Tidak pihak kemana-mana, lurus ikut ajaran Islam. Wa inna hadza sirati mustaqimah, ini jalan yang lurus, ikuti jalan lurus ini. Jangan kamu ikuti jalan lain yang dapat mencerai-beraikan kamu di antara sesama umat manusia. Demikianlah diwasiatkan kepadamu agar kamu menjadi orang-orang yang terpelihara. Ilahuna arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.